Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta badminton? Ketemu lagi dengan Tabah di channel Hobiku dan juga Hobimu. Pagi ini saya ingin mereview raket yang sangat murah meriah. Mungkin ini raket termurah ya, yang bisa ditarik sampai dengan 30 lbs. Kenapa saya bilang termurah? Ini teman-teman, harga raket ini harganya 200 ribuan. Ya, bervariasi lah. Range-nya 200 sampai 250. Sudah dapat bonus. Yang pertama kaos. Nah, bonusnya yang pertama adalah kaos. Keren kaosnya. Yang kedua dapat tas root. Dapat tas root. Nah, yang ketiganya dapat juga grip. Nah, tentunya senar juga sudah terpasang. 200 ribuan teman-teman ya. Luar biasa murahnya. Raket apa itu? Ini dia raketnya. GB Power Future 66. Ya. Kita lihat saja spesifikasi yang ada di raket ini. Kita lihat bagian atas. Tensionnya ini bisa ditarik sampai dengan 30 lbs. Dan di arah jam 3 dan jam 9 ini ada tulisan Future. Nah, ini untuk catnya warnanya doff teman-teman ya, rapi catnya ya. Dan di kanan kirinya ini ada variasi warna biru. Keren raketnya. Simple. Nah, selanjutnya jumlah mata itiknya ini ada 72 mata itik. 72 mata itik. Kita akan lihat ukuran dari poros frame-nya. Nah, ini standar teman-teman ya, sekitar 10,2 mm. Nah, ininya juga sudah isometrik. Jadi untuk teman-teman pemula nggak perlu khawatir karena ininya isometrik. Nah, grommetnya ini berwarna putih. Keren nih, biasanya di grommet warna putih itu dipakai buat raket-raket mahal. Dan di dekat joinnya ini sudah memakai grommet U teman-teman ya. Dan di sini di joinnya ada logo GP, karena ini raketnya adalah GP Power Future 66. Untuk model framenya ini dari bawah sampai ke atas, balik lagi ke bawah, semuanya box teman-teman ya. Ya, tipenya box. Seharusnya box frame begini ini didesain untuk bermain power. Tapi kita lihat di bagian shaftnya. Nah, di bagian shaftnya ini tertulis all carbon graphite shaft dan super head heavy. Di sebelahnya ada super light weight. Head heavy tapi ringan teman-teman ya. Nah, ini. Nah, di bagian sini ada tulisan Future 66 ya. Nah, itu saja yang ada di bagian shaftnya. Dan ukuran shaftnya ini kecil teman-teman ya, kecil. Coba saya ukur. Nah, bener, ada di 7 mm. Ya, kategori slim lah, di 7 mm. Nah, di sini teman-teman ya, di bagian cone-nya ada tulisan GP Power. Yang selanjutnya ada speknya nih. Nah, weight-nya ini di sini tertulis 81 plus minus 3 gram. Dan untuk fleksibilitasnya 8,5. Seharusnya mendekati medium stiff ya. Nah, panjang 475 mm dan ininya untuk di kolom selanjutnya ada 4U G7. Jadi gripnya ini G7. Ini rada gede teman-teman ya. Gripnya rada gede. Ini di atasnya G5-nya Yonex ini. Nah, lumayan gede gripnya ini. Nah, di bagian end cap-nya seperti ini teman-teman ya. Ada tulisan Japan. Nah, saya nggak tahu nih apakah materialnya dari Jepang atau raketnya ini bikinan Jepang. Tapi kalau harga 200 ribuan dibikin di Jepang kayaknya sih rugi ya. Mungkin ini bikinannya nggak di Jepang. Nah, ini logo JP Powernya. Nah, itu teman-teman ya. Nah,
raket ini sudah tersetting senar dari JP Power ya, senar bawaannya. Hitting soundnya seperti ini teman-teman ya. Kalau menurut saya ini lumayan garing ini untuk senarnya, lumayan garing teman-teman ya. Dan untuk shaftnya ini kalau saya rasain ini tidak di medium, kalau di speknya medium, tapi mendekati fleksibel, medium flex. Jadi raket ini cocok sekali untuk pemula. Kita akan ukur balance point-nya teman-teman ya. Kita ukur balance point-nya. Balance point-nya kita lihat itu di 300 lebih itu. Kalau tepatnya mungkin di sekitar 312 mm. Ini kebetulan mistarnya nggak cukup nih. Ya. Balance point-nya tinggi. Untuk beratnya kita timbang juga. Nah, beratnya setelah tersetting senar ini ada 82 gram ya. Artinya ini sebenarnya di kosongannya ini tidak sesuai spek ini. Speknya kosongannya bilangnya 81, tapi ternyata sudah terpasang senar aja baru 82 beratnya. Mungkin kosongannya ada di 70, sekitar 78, 79 teman-teman ya. Tapi raket ini ketika di swing begini nih teman-teman ya, ini feel-nya ada feel speed-nya. Karena beratnya setelah tersetting hanya 82 gram. Dan juga balance point-nya meskipun ada di 312, tapi ini tidak terasa berat teman-teman ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat raket ini ketika dipakai di lapangan.
setelah dicoba di lapangan teman-teman ya, jadi feel raket ini lebih dominan feel speednya dibandingkan powernya, meskipun balance pointnya ada di 312 mm. Jadi gini teman-teman ya, kalau pengalaman saya megang raket ya, jadi balance point dibandingkan dengan berat raket itu untuk menghasilkan power smash itu lebih dominan berat raketnya dibandingkan balance pointnya. Nah ini balance point tinggi 312, tapi berat raketnya kan hanya 82 gram. Jadi masih terasa feel speednya. Saya akan rating untuk scoring dari raket JP Power Future 66 ini teman-teman ya. Yang pertama untuk bermain drive. Untuk bermain drive di depan, ini raket ini lincah banget teman-teman ya. Lincah nih untuk bermain drive. Ini saya kasih skor untuk bermain drive 8,8 dari 10 untuk bermain drive. Jadi mau motong bola kanan kiri asik nih raketnya nih. Ya. Yang selanjutnya bagaimana dipakai untuk ngelob. Nah ini kalau untuk ngelob, ini karena raketnya ringan teman-teman ya, jadi kayak perlu ada tenaga tambahan nih dari tangan kita nih. Jadi untuk ngelob itu kurang powerful ya kalau untuk ngelob sampai baseline lawan. Jadi untuk poin lob ini saya kasih skor 8,5 dari 10. Sudah lumayan enak teman-teman ya, ketika dipakai. Ayo mas, ketika dipakai buat ngelob sudah lumayan enak. Tapi memang perlu ada dorongan tambahan dari tangan kita nih untuk sampai ke baseline lawan. Jadi untuk poin lob saya kasih skor berapa tadi? 8,5. Selanjutnya bagaimana untuk bermain kontrol. Nah ini untuk main kontrol, terus terang saya kalau main kontrol ini dengan raket yang ringan ini rada sedikit kurang nyetel ya. Lebih enak raket yang beratnya di atas 88 gram kalau untuk bermain kontrol. Ini untuk main kontrol saya perlu penyesuaian ini. Jadi untuk main kontrol saya kasih skor 8 dari 10. Tapi sudah lumayan enak ya teman-teman ya, untuk raket harga 200 ribuan atau bahkan 100 ribuan lah ya, tergantung paketannya teman-teman. Nah selanjutnya bagaimana untuk bermain defense. Nah ini sebenarnya untuk bermain defense itu untuk ngayun raketnya nih enak teman-teman ya. Untuk ngayun raketnya enak, tapi untuk buang bola sampai jauh, nah ini perlu tambahan juga gitu loh. Bukan hanya dari ayunan doang, karena memang ini raketnya ringan teman-teman ya. Jadi harus ada dorongan tambahan juga biar bisa sampai ke baseline lawan ketika kita mau defense ya. Nah kecuali kalau defense-nya teman-teman defense-nya yang model pressing atau sekalian ngedrive defense-nya. Nah itu nggak ada masalah dengan raket ini enak. Tapi kalau mau buang ke belakang, nah ini perlu tenaga tambahan juga dari tangan kita. Nah ini untuk poin defense saya kasih skor 8,5 dari 10. Yang selanjutnya bagaimana ketika dipakai smash. Untuk dipakai smash ya raket harga 170 barangkali ya kalau nggak pakai bonus-bonus, atau 200 ribuan ini kalau untuk pemula ya cukup lah. Tapi kalau teman-teman yang sudah intermediate mungkin pakai raket ini rada sedikit kurang powerful karena beratnya ringan nih teman-teman ya. Ini termasuk ringan kalau di tangan saya ini, karena beratnya hanya tersetting di 82 gram. Jadi ketika untuk nyemes ini bolanya kurang tajam ya, bolanya kurang tajam ya. Powernya ada, tapi kalau teman-teman nyemesnya dari baseline, dari belakang, kotak belakang itu, ini bolanya gampang dibalikin. Kecuali kalau teman-teman dari tengah ke depan ya, itu enak pakai raket ini, masih powerful. Jadi raket ini lebih cocok dipakai untuk pemain depan teman-teman ya. Kalau untuk pemain belakang saya nggak rekomen. Nah selanjutnya bagaimana kalau dipakai untuk pemula. Nah, untuk pemula ini cocok teman-teman ya, enak, raketnya ringan, jadi nggak makan tenaga raketnya.
Jadi kalau untuk pemula harganya ekonomis, bonusnya banyak. Ini salah satu raket termurahnya, yaitu JP Power Future 66. Oh ya, saya tadi lupa ya, untuk skor dari Smash ini saya kasih skor di 8,5 dari 10. Sudah lumayan enak, tapi masih kurang powerful untuk Smashnya. Nah, kalau ada teman-teman yang pernah pegang raket ini, silahkan share di kolom komentar. Nah, kalau yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe ya, untuk perkembangan channel ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mudah-mudahan sharing dari saya ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.